Kabar bahagia bagi kalangan tenaga honorer, di mana dalam seleksi CPNS dan P3K tahun 2024 mereka sangat diprioritaskan oleh pemerintah. Adapun sejumlah kategori tenaga honorer yang dijadikan prioritas oleh Menpan RB, Azwar Anas, untuk diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Dalam seleksi CPNS dan P3K tahun 2024 ini, tenaga honorer memang dikhususkan untuk menjadi ASN P3K, sementara yang menjadi pegawai negeri sipil yakni untuk kalangan fresh graduate. Maka itu, dalam rekrutmen CASL 2024 fresh graduate atau lulusan baru akan difokuskan untuk menjadi generasi digital demi masa depan yang cerah dan maju. Pemerintah tentu mendukung pelayanan publik dengan basis digital sehingga akan lebih efisien dalam birokrasi, mendorong peningkatan kualitas kinerja dan juga akuntabilitas pemerintah. Sementara, untuk tenaga honorer sesuai dengan amanat UU ASN tahun 2023 bahwa pemerintah harus menyelesaikan masalah honorer sebelum Desember tahun 2024. Oleh karena itu, non-ASN diikutsertakan dalam seleksi CPNS dan P3K tahun 2024 yang juga masuk ke dalam proses pengangkatan menjadi ASN. Kini, banyak tenaga honorer baik dari guru, tenaga kesehatan maupun para honorer yang tidak lolos di seleksi P3K tahun 2023 bertanya-tanya, siapa saja yang diprioritaskan dalam seleksi CASL tahun 2024 ini. Untuk pengangkatan sendiri, Menpan RB akan memakai skema pemeringkatan dan sistem prioritas sehingga tidak akan memakai nilai ambang batas lagi. Skema pemeringkatan nantinya akan dilihat dari platform, lalu kinerja dari para tenaga honorer akan terlihat dari sanalah pengangkatan bisa dilakukan. Adapun masa kerja dan usia tertentu yang menjadi prioritas Menpan RB dan DPR RI dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun 2024. Sebelumnya, sebanyak 2,3 juta tenaga honorer telah diseleksi oleh BKN terkait verifikasi dan validasi data. Dalam seleksi CPNS dan P3K 2024 pun, tenaga non-ASN atau tenaga honorer diberi peluang yang lebih besar oleh pemerintah, di mana disediakan 1,6 juta kuota yang nantinya akan diisi oleh guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Nah, dapat dikatakan bahwa kategori honorer tersebut akan menjadi prioritas dalam pengangkatan menjadi P3K tahun 2024 tanpa tes. Sementara untuk masa kerja setidaknya 5 tahun berturut-turut dan usia maksimal 46 akan diangkat menjadi ASN. Menteri Pan RB, Abdullah Azwar Anas juga menyampaikan bahwa pemerintah dan DPR punya komitmen kuat untuk memberi ruang bagi penataan para honorer. Menteri Anas menambahkan, rapat kerja ini juga membahas tentang penataan tenaga non-ASN atau honorer, termasuk melalui mekanisme rekrutmen. Pada pelaksanaan seleksi CASL tahun 2023, ada beberapa hal yang menjadi catatan tim Panselnas Panitia Seleksi Nasional sebagai bahan evaluasi untuk mekanisme rekrutmen CPNS tahun 2024. Yakni di fase seleksi administrasi ditemukan bahwa pansel instansi yang tak akurat dalam melakukan verifikasi baik pada kualifikasi pendidikan, sertifikasi yang tidak valid, pengalaman kerja, dan NIK yang tidak ditemukan. Dalam hal tersebut, diharapkan peserta CPNS 2024 supaya lebih teliti dalam memasukkan informasi data seperti NIK, kualifikasi pendidikan, serta pengalaman kerja. Gimana? Apakah sudah tahukah siapa saja tenaga honorer yang menjadi prioritas Menpan RB dalam pengangkatan menjadi P3K tahun 2024 dan seleksi CSN nanti? Demikian informasi terkait kategori prioritas dan mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun 2024
dalam seleksi CAISL tahun 2024. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.